hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan jalan ketakwaan dan saling membantu dalam kebaikan, inilah satu-satunya jalan yang kelak akan membuahkan perkumpulan kita bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga kita dan handai tolan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau berapa lama kita kumpul dengan ayah dan ibu kita di dunia ini hadirin? Mau berapa lama kita kumpul bersama keluarga kita hadirin hadirat? Perkumpulan di dunia ini waktunya terbatas, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan perkumpulan abadi kelak di surga, kita bersama keluarga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang mana mereka beriman, beramal saleh, maka kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia dan beserta keluarganya yang mengikuti amal soleh daripada pendahulu kakek-kakek buyutnya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah kita orang-orang yang berusaha untuk mencapai kemuliaan tersebut. Berkumpulnya kita kelak reuni bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa hadirin? Dengan taat kepada Allah dan saling membantu dalam kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sama seperti pagi hari ini. Di pagi itu terik matahari jauh lebih panas daripada matahari hari ini, karena saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya berada di padang pasir timur tengah Mekah yang begitu panas. Di hari itu pagi seperti pagi ini hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari rumahnya mengajak anaknya yang bernama Nabi Ismail yang saat itu masih usia 7 atau 13 tahun menurut pendapat ulama. Ada ganjalan di hati Nabi Ibrahim saat itu hadirin, karena sebelumnya beliau telah bermimpi 3 malam berturut-turut diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putra yang sangat dia cintai, putra yang dia nanti-nantikan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku keturunan dari orang-orang saleh, keturunan yang kelak menjadi orang-orang saleh. Beliau saat itu berdoa kepada Allah hingga umur beliau 86 tahun baru beliau dikaruniai putra. Dan pagi hari itu seperti pagi hari ini di tanggal 10 Dzulhijjah, beliau harus keluar membawa putra yang selama ini ia idam-idamkan, putra yang masih lucu-lucunya. Ada pendapat 7 tahun dan ada yang mengatakan 13 tahun. Maka diajak keluar oleh Nabi Ibrahim seperti biasanya untuk mencari kayu di lereng-lereng gunung. Maka tatkala keluar, iblis yang saat itu tahu bahwasanya Nabi Ibrahim sedang keluar ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka si iblis pun menjelma seperti seorang tua yang menasihati kepada istri Nabi Ibrahim yang sendirian di rumah, yaitu Siti Hajar. Wahai Hajar, tahukah engkau suamimu dan anakmu ingin kemana? Maka dijawab oleh istri yang salehah ini hadirin, suami dan anakku seperti biasa keduanya ingin mencari kayu. Maka si iblis yang menjelma penasihat tersebut mengatakan, wahai Hajar, tidak wahai Hajar, kali ini suamimu akan pergi membawa anakmu yang mana dia mengira diperintah oleh Tuhannya untuk menyembelih anakmu. Maka jawaban dari seorang istri yang salehah ini, kalau memang itu perintah Allah, maka sungguh aku beruntung punya suami yang taat kepada Allah. Gagal hadirin. Kemudian iblis menyusul daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang saat itu masih di tengah perjalanan.
Iblis pun mendatangi Nabi Ismail seraya berkata, "Wahai anak, tahukah engkau sesungguhnya engkau keluar saat ini bukan untuk diajak mencari kayu, tapi ayahmu mengira dia dapat perintah dari Tuhannya untuk menyembelih kamu." Maka Nabi Ismail saat itu pun menjawab dengan jawaban senada seperti ibunya, "Kalau memang itu perintah Allah, maka aku pun siap untuk disembelih melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala." Gagal. Kemudian yang terakhir, iblis ini pun mendatangi Nabi Ibrahim agar menggagalkan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah. "Wahai Ibrahim, tidakkah engkau lihat anakmu yang masih kecil? Tidakkah engkau punya belas kasihan terhadap anakmu yang masih kecil? Wahai Ibrahim, urungkan niatmu untuk menyembelih anakmu." Maka Nabi Ibrahim pun menolak dengan tegas dan melempar batu daripada iblis tersebut, hingga sampai saat ini diabadikan di dalam ibadah haji ada melempar jumroh, melempar batu-batu kecil. Maka singkat cerita, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail di padang pasir yang tidak ada satupun orang di situ. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara." Wahai putraku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Dan perlu kita ketahui hadirin, para nabi dan rasul, mimpi mereka adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mata mereka yang tidur, akan tetapi hati mereka, hati para nabi, hati para rasul tidak pernah tidur, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu Nabi Ismail alaihissalam, "Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku siap wahai ayah. Engkau akan menemukan aku menjadi putra termasuk orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Maka saat itu dibaringkan Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail meminta kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayah, tolong tubuhku engkau ikat wahai ayah, ikat dengan kuat wahai ayah, sehingga ketika pisau yang akan memotong daripada leherku, ketika aku merasakan fa innal mauta syadid, karena sesungguhnya sakaratul maut itu adalah berat. Sakaratul maut itu adalah sangat berat wahai ayah, ketika aku merasakan itu, hingga tubuhku tidak terlalu banyak bergetar, tidak terlalu banyak bergerak wahai ayahku. Tolong tali dan kuatkan ikat tali tubuhku ini wahai ayahku. Dan wahai ayah, tolong jangan sampai tatkala engkau menyembelih aku ada satu darah yang menetes di pakaianmu wahai ayah, karena aku khawatir ibu nanti akan sedih tatkala melihat darahku tersebut. Wahai ayahku, tatkala engkau pulang, bolehlah engkau membawa pakaian-pakaianku agar menjadi pelipur lara hati ibuku." Maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bersiap untuk menyembelih putra tercintanya yang didamba-dambakan ini. Disiapkan itu pisau, ditajamkan itu pisau, dan Nabi Ismail sudah siap dalam posisinya. Nabi Ibrahim membawa pisau tersebut mendekati putranya, dan pisau itu diletakkan di leher Nabi Ismail. Maka permintaan Nabi Ismail, "Wahai ayah, tolong percepat di dalam menyembelih aku. Satu kali gerakan wahai ayah, agar aku lebih ringan sakaratul mautku." Maka seketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengumpulkan semua tenaganya untuk langsung mendorong pisau yang sudah siap ada di leher putranya. Maka didorong sekuat tenaga itu pisau,
dengan kekuatan beliau, kekuatan para nabi yang lebih kuat daripada 70 manusia, didorong oleh beliau bismillah, maka sungguh keanehan yang terjadi, tidak ada satu kulit pun yang mengelupas dan terluka. Maka beliau pun mengulangi, menajamkan pisaunya, di sebelahnya ada batu, ditajamkan itu pisau. Beberapa saat setelah itu kembali, beliau bersiap untuk menyembelih Nabi Ismail seperti tadi. Maka tidak mempan lagi, diulangi, ditajamkan yang kedua kali, ditajamkan sampai yang ketiga kali, masih tidak mempan. Maka Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayah, mungkin bukan karena kekuatanmu yang hilang, akan tetapi karena mungkin engkau tidak tega untuk menyembelih aku, wahai ayah. Maka tolong wahai ayah, tengkurapkan aku wahai ayah, agar wajahku menunduk ke bawah tanah, dan silahkan engkau potong, engkau sembelih aku dari belakang wahai ayah. Karena mungkin karena dari depan engkau tidak mampu melaksanakan itu wahai ayah." Maka saat-saat itu hadirin, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah." Sesungguhnya pembantu terbaik di dalam kebaikan, di dalam melaksanakan perintah Allah adalah engkau wahai putraku, engkau wahai putra kesayanganku. Maka dibalik itu Nabi Ismail dipotong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segenap tenaga, sekuat tenaga, akan tetapi sama seperti yang sudah-sudah. Maka saat itu turun Jibril alaihissalam, fafadainahu bidibhin adim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membawa satu korban, hewan kurban dari surga sebagai ganti daripada Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita garis bawahi dan ambil pelajaran, salah satunya adalah kalimat dari Nabi Ibrahim, hadirin, "Ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah." Sungguh sebaik-baik pembantu adalah engkau wahai anakku untuk melaksanakan perintah Allah. Inilah seharusnya yang hadir di dalam diri kita, hadirin. Kita yang menjadi anak, bantu ayah ibu kita untuk meraih ridho Allah. Jangan jadi anak yang justru menyusahkan orang tua, minta motor, minta HP yang mewah, sehingga orang tua terkadang menabrak yang haram karena untuk memenuhi perintah daripada si anak. Naudzubillah min dzalik. Jangan jadi anak yang justru membebani orang tua, tapi jadilah anak putra putri yang membantu kebaikan orang tua, membantu untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akan dijanjikan oleh Allah kelak dikumpulkan kembali di surga Allah. Kita yang jadi suami, hadirin, maka jadilah suami yang membantu kebaikan terhadap istri. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik dari kalian wahai umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang baik terhadap keluarga, lebih-lebih istrinya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam rumah beliau tidak segan untuk membantu istrinya menyapu rumah. Beliau tidak segan untuk menjahit sandal dan pakaiannya sendiri, hadirin. Yakhsifuna alaih. Beliau menjahit kedua sandalnya sendiri, tidak menunggu harus perempuan, harus istri, hadirin. Beliau kalau memang bisa bantu, beliau bantu itu orang yang ada di rumahnya, istrinya. Beliau ayomi keluarganya. Inilah potret dan ajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sebagai istri, wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu banyak menuntut suami akan hal-hal atau harta yang mewah-mewah sehingga suami akan terjerumus dalam sesuatu yang haram. Contoh itu perempuan-perempuan zaman dahulu. Mereka ketika suaminya bekerja, maka dipeseni oleh istrinya, "Ya zauji, wahai suamiku, inna, sesungguhnya kami, istrimu dan anakmu, mampu untuk lapar.
Inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami mampu kalau sekedar lapar sesaat, lapar beberapa saat kami masih mampu, wahai suami, wahai suamiku. Akan tetapi ingatlah kepada Allah saat engkau bekerja, carilah yang halal, carilah di situ yang membuahkan ridho Allah. Jangan sekali-kali engkau bawa masuk ke rumahku dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah sesungguhnya istrimu dan anakmu tidak akan pernah bisa bersabar menanggung siksa neraka. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Sesungguhnya setiap dari daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka tempatnya kelak adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai suamiku, bekerjalah di jalan yang halal. Dan karena kami masih mampu menahan lapar, tapi kami tidak mampu menahan api neraka. Ini orang-orang dulu, hadirin. Mereka berumah tangga, mereka bermasyarakat. Tujuan utama adalah saling membantu di dalam kebaikan sehingga membuahkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masyarakat jadi pembantu baik untuk para pejabat, pejabat jadi pembantu baik untuk masyarakat. Yang jadi pengurus masjid pembantu baik untuk masyarakat, masyarakat pembantu baik untuk masjidnya, sehingga masjid ini bisa benar-benar jadi. Dan semuanya yang membantu baik kecil atau besar sesuai kemampuannya, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan surga, dibangunkan istana di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasang cita-cita mulia ini, wahai hadirin hadirat. Kita berpacu dengan waktu terus berjalan bagaikan roda yang mengantarkan kita ke gerbang kematian. Maka pasang cita-cita mulia ini agar kita bisa berkumpul kelak bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita, bersama kedua orang tua kita. Dengan apa hadirin? Dengan saling membantu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, saling membantu di dalam kebaikan, sehingga kita benar-benar masuk dalam firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman mengikuti daripada pendahulunya yang beriman, mereka kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada satu keluarga yang dia surganya paling tinggi di surga Firdaus, maka seluruh keluarganya yang mengikuti amal ibadahnya walaupun tidak sama akan dikumpulkan, ditarik, dikatrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Berkah dari satu orang di keluarga tersebut yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang mulia ini, ya Allah, wahai Tuhan kami, kumpulkan kami beserta orang-orang yang kami cintai, beserta manusia yang paling kami cintai di surga Firdaus-Mu ya Allah, di surga Firdaus-Mu ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah, kumpulkan kedua orang tua kami ya Allah, kumpulkan sanak saudara kami ya Allah, kumpulkan teman-teman kami ya Allah, kumpulkan masyarakat kami ya Allah di surga Firdaus-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin.